Ini ada SMS dari Tofi 081697 sekian-sekian. Kesenjangan atau gap ekonomi terlalu tinggi membuat masyarakat bersikap masa bodoh terhadap persoalan negara. Anda setuju? Ini Bung Zainal? Iya, intinya seperti gap itu memang ada. Kemudian setuju atau tidak, saya tidak perlu jawab. Yang penting bagaimana kita memperkecil gap itu. Bagaimana kita memperkecil gap itu. Artinya orang yang sudah punya penghasilan besar, kemudian membantu orang-orang yang ada di penghasilan yang level bawah, kemudian mengangkat mereka sama-sama. Jangan malah memanfaatkan orang-orang miskin untuk menambah penghasilannya. Baik. Ini SMS dari Pak Darno di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa standarnya kecerdasan emosi itu dan apa ada kiatnya? Ya, kita manusia biasanya bertindak berdasarkan kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu yang kemudian muncul dalam pola tindak, pola pikir yang secara spontan keluar gitu ya. Dan itu dikeluarkan oleh alam bawah sadar manusia. Sebagai contoh yang paling gampang, waktu kita belajar naik motor itu kita serius sekali kan ya. Kita serius lihat ke depan dan seolah-olah kalau ada yang manggil kita tidak pernah nengok. Karena itu alam sadar. Kita secara sadar belajar naik motor, tapi setelah kita sudah pinter punya naik sepeda motor, sudah punya SIM, dengan enaknya kita bisa ngangkat handphone, kadang-kadang melepas tangan, nengok ke kiri dan ke kanan. Itu alam bawah sadar kita sudah bekerja. Nah, alam bawah sadar itu mempengaruhi emosi. Jadi seringkali kita bertindak itu berdasarkan emosional. Ketika emosi itu tidak terkontrol, maka yang terjadi adalah segala sesuatu yang mungkin setelah beberapa saat kita akan sesali. Nah, bagaimana kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi adalah bagaimana kita mengontrol emosi kita, mengontrol alam bawah sadar kita untuk menghasilkan tindakan yang semuanya under control dan insya Allah sih hasilnya sangat baik gitu ya. Tidak terburu-buru, artinya berpikir tidak terburu-buru. Lebih panjang. Jadi ada filter, ada filter ketika kita mau bertindak gitu. Kira-kira kalau ada satu peristiwa terjadi, kemudian akan muncul respon. Nah, respon itulah yang harus melalui filter-filter yang terjadi di alam bawah sadar, sehingga yang keluar adalah reaksi yang positif. Dengan demikian kecerdasan ekonomi ini kecerdasan emosi ini bagaimana dia bertindak untuk hari ini, besok dan juga berpikir panjang, tidak terlalu terburu-buru, hanya memikirkan hari ini, barangkali begitu? Iya, betul. Satu hal yang menjadi masalah bangsa ini adalah Anda katakan tadi pola pikir itu yang mempengaruhi kita kalah sekali. Saya katakan tertinggal jauh dari Jepang, itu karena sudah mengakar di masyarakat kita. Nah, untuk mengubahnya itu butuh berapa lama ini kira-kira? Dulu saya berpikir kalau kita mulai melakukan perubahan, kita mungkin 1-2 generasi gitu ya. Saya melihat waktu contoh di Singapura saja, Singapura itu tahun 70-an, orang-orang di sana sangat kotor, jorok, meludah di mana-mana gitu ya. Tapi kemudian dengan aturan-aturan yang jelas dan itu dilakukan. Singapura punya peraturan yang sangat strict dengan orang yang buang sampah sembarangan, buang ludah sembarangan ya. Sama seperti Jakarta. Jakarta sejak tahun 70-an sudah punya aturan itu. Tapi Singapura melaksanakan itu secara murni dan konsekuen istilahnya. Tapi di Jakarta sekarang kita bisa lihat Jakarta adalah tong sampah terbesar di dunia. Di mana aja kita boleh buang sampah. Sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang polisi. Saya kira aturan kita tidak kalah. Aturan yang kita punya tidak kalah dengan di luar negeri. Cuma masalahnya kita mau atau tidak melaksanakannya. Iya. Ini ada SMS dari 08172319 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, bagaimana cara merubah kebiasaan buruk seseorang tapi dengan cara halus karena orang tersebut cepat emosional?
dari Anding ini, Anding Bandung. Ya, saya sedang mempelajari satu teknik bagaimana hipnoterapi gitu ya. Jadi bagaimana mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Intinya gini, manusia itu berpikir dalam ada 3 sebenarnya, tapi biasanya yang di luar kesadaran itu kita hilangkan. Itu manusia berpikir dengan sadar dan alam bawah sadar dia. Alam sadar itu seperti puncak gunung es, hanya kecil sekali, mungkin sekitar 20%. Tapi alam bawah sadarnya itu 80%. Orang yang sangat emosional itu sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya. Jadi apa yang keluar dari seseorang itu lebih banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi kalau kita bisa mempengaruhi alam bawah sadar dia, maka yang keluar nanti akan lebih baik. Jadi kita sebenarnya harus lebih fokus pada tidak mengubah secara langsung, tapi mengubah alam bawah sadarnya. Bagaimana cara berpikir dia. Baik. Terima kasih Bung. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Bung Jainal Abidin, terima kasih sekali. Sama-sama. Sayang sekali waktu kita terbatas. Barangkali untuk kedepannya perlu juga dipikirkan apakah tidak diperpanjang ini acara, artinya waktunya diperpanjang lebih 1 jam barangkali begitu. Ya. Kita akan coba pikirkan itu. Iya. Baik, terima kasih Bung Jainal Abidin untuk waktunya. Sekali lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi profesional